warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum menangani pasien yang terluka adalah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, seperti kapas, alkohol, antiseptik, plester, handscoon, kain kasah, dan sebagainya. Setelah itu, kemudian kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita akan memakai handscoon steril seperti berikut ini. Nah, usahakan jangan menyentuh bagian terluar dari handscoon. Setelah siap, kita mulai melakukan penilaian terhadap suatu luka yang diawali dengan menganamnesis pasien. Baik, Assalamualaikum adek. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Husnul yang bertugas pada malam hari ini. Tabek dek, siapa nama tak? Oh iya, dek bagus di. Berapa umur tak dek? Oh iya, 12 tahun di. Kenapa bisa dek ini sampai luka ki? Oh, gara-gara terbentuk pinggiran meja tadi sore, Di. Baik, jadi berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang saya lakukan, saya dapat menilai bahwa luka adik bagus merupakan luka trauma benda tumpul dan terjadi di area frontal, tepatnya pada bagian superior oculi sinistra. Nah, luka ini masih dalam kategori akut karena baru terjadi sekitar 3 jaman yang lalu, dengan bentuk agak memanjang kurang lebih 4 cm, dengan kedalaman sekitar 0,5 hingga 1 cm. Namun di sini saya tidak menemukan adanya tunneling atau fistula, juga tidak menemukan adanya infeksi atau inflamasi. Dari segi tepi luka, luka adik termasuk kategori luka irregular yang tidak beraturan. Namun sampai di sini saya tidak menemukan adanya nekrosis jaringan. Dan untuk penilaian nyerinya bisa menggunakan visual analog scale for pain untuk menentukan nyeri yang dirasakan setiap saat atau setiap disentuh, ditekan, dan lain-lainnya. Dan dari situ saya bisa mengamati bahwa adik merasa nyeri namun masih bisa ditahan, tapi ketika sedikit ditekan nyerinya bertambah. Nah, setelah itu saya akan melepas kembali handscoon, kemudian mencuci tangan. Oke, baik deh, di sini saya akan melakukan penggantian perban pada adik ya. Hal ini penting dalam proses penyembuhan dan menghindari terjadinya infeksi pada luka. Namun, apabila saat proses pergantian perban nanti adik merasakan sesuatu yang kurang nyaman, adik bisa langsung menginstruksikannya. Oke, baik dek. Di sini saya sudah menyiapkan alatnya, termasuk wadah pembuangan bekas balutan luka adik nantinya. Jadi, adik relax saja ya, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian memakai handscoon. Baik dek, selama proses penggantian perban, adik nantinya tidak boleh menyentuh langsung luka adik meskipun akan muncul rasa tidak nyaman seperti gatal ataupun sakit. Oke, sebelumnya saya akan buka dulu perban adik ya. Untuk memudahkan, di sini saya akan menggunakan bantuan NaCl agar plesternya lebih mudah terbuka. Buka secara perlahan agar tidak menyakiti pasien. Baik, setelah balutan luka sebelumnya sudah terbuka, kita mengobservasi lukanya, bagaimana penutupan kulit dan karakter drainasenya. Setelah itu, kita membuangnya ke wadah yang telah disiapkan tadi. Nah, untuk tahap selanjutnya, saya akan mengganti kembali handscoon saya. Baik, sudah ya dek. Selanjutnya, saya akan membersihkan luka adik ya dengan menggunakan antiseptik untuk menghilangkan kuman-kumannya. Nah, di sini saya menggunakan betadine. Tunggu sebentar ya, Dek. Jadi, saat membersihkan, lakukan gerakan pembersihan dari area yang kurang terkontaminasi ke daerah yang lebih terkontaminasi. Baik, kalau sudah, saya akan kembali mengusapnya dengan cairan NaCl. Baik, Dek. Selanjutnya saya akan memberikan salep ya. Jika sudah, maka balutlah kembali luka menggunakan kain kasah steril hingga benar-benar tertutupi. Seperti ini. Lalu, untuk menahan balutannya, maka balutlah luka dengan plester dengan arah yang berlawanan dari garis kulit.
Baik, sudah ya dek, saya sudah mengganti perban adek. Semoga cepat sembuh dek. Setelah itu, lepaskan sarung tangan dan buang pada tempat yang telah disediakan. Begitupun dengan sampah-sampah lainnya. Kemudian, yang terakhir adalah mencuci tangan kembali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana penilaian luka dan penggantian perban pada pasien. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.